dalam rangka mengambil keputusan menggunakan apa? Kekuatan dan kemampuan yang dimiliki negara kesatuan Republik. Paham nggak itu? Panggil orang BPIP sini, diskusi sama saya. Yang kedua, strukturisasi. Bagaimana dia menstrukturkannya? BPIP itu ada di pusat, di daerah-daerah ada enggak? Harusnya gubernur itu bagian daripada BPIP. Guru-guru udah dibilang nggak? Oh, saya malah bermain di anak muda. Nggak perlu BPIP. Itu anak-anak yang tadi nyanyi itu 1.000 orang itu. Dia mengikuti ini juga ini. Itulah. Siapa? Leadership. Leadership bukan saya karena pejabat di BPIP. I am not the BPIP. Saya bukan bagian, tetapi action saya. Leadership is not a position. It's not a title. Ya, but action. Action saya apa? Coba lihat ini. Ini harusnya tugas BPIP, bukan tugas saya. Dari aspek struktural, sudah distrukturkan kan ini BPIP ini? Bagaimana dia mengkader sekarang? Mengkader siapa? Guru-guru. Menteri-menteri itu. Menteri-menteri juga harus dibina, karena menterinya bukan Pancasilais kok. Mampu nggak dia? Pertanyaannya, mampu? Mana? Suruhlah undang dia ngomong sini Pancasila. Jadi mereka itu hanya dibentuk, yaitu tadi, untuk popularitas. Karena ini kan politik berbeda-beda. Waktu zaman Pak Harto ada P4, BP7. Hanya berubah nama kan? Pak Sarwoedi itu waktu dia ketua BP7 dia kesal. Kesal kenapa? Percuma diajarin P4, karena yang ikut P4 itu hanya mencari ijazah. Siapa yang udah P4 sini? Diskusi sama saya. Saya udah ikut P4 yang 45 jam, berapa jam, semua ikut saya. Sekarang saya tanya. Saya udah bilang kemarin sama Santi Amer, jangan bawa saya di Galarua. Ya. Kenapa? Karena kalian bela agama, bukan bela negara. Silakan Pak Napoleon dengan pertanyaan yang jelas. Silakan. Ya, salam Pak Tobing, salam teman-teman semua di Zoom ini. Diskusinya cukup berat sih memang ini. Cuma pertanyaan saya sih hanya rasa penasaran. Ya, artinya saya ingin mendengar pendapat dari Pak Tobing terkait dengan paradigma ini tadi. Saya tertarik dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Tobing tadi, Pancasila itu strategic vision gitu Pak ya. Nah, terkait dengan itu Pak, saya ingin menanyakan sebenarnya Pak, fungsi BPIP ini Pak sebenarnya. Nah, kalau saya pernah baca itu kan BPIP itu kan mewujudkan misi presiden dan wakil presiden dengan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila, sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasi dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, kalau kita lihat tujuan dibentuknya BPIP itu apa? BPIP ini kan dibentuk untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu, sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia. Nah, kita tahu artinya BPIP ini kan dibentuk oleh pemerintah. Dan kemudian kita tahu juga Pak, yang mengetuai BPIP ini pun juga orang yang berpengaruh. Namun, kalau kita mau bertanya, apa sih yang sudah dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang ada sekarang ini? BPIP ini apa, produknya apa yang sudah dihasilkan selama ini. Nah, saya ingin mendengar dari pendapat Pak Tobing, mumpung ini mungkin saja banyak orang-orang BPI juga mendengar ini. Kira-kira apa sih saran Pak Tobing terhadap fungsi BPIP ini terbentuk? Mengingat lembaga ini dibentuk bukan hanya sekedar dibentuk, tapi ada anggaran yang dikeluarkan oleh negara cukup besar. Namun kita sampai saat ini kan tidak melihat implementasi hasil produk apa yang dihasilkan BPIP di dalam bernegara ini, Pak. Menurut Pak Tobing bagaimana, Pak? Kira-kira Pak,
Pak Taufik ada saran dan masukan nggak Pak buat BPIP ini Pak? Terima kasih. Boleh. Begini, makanya segala sesuatu itu kita melihat ya apa latar belakangnya BPIP ini dibentuk. Pasti ada kan latar belakangnya, karena ya apa yang dilakukan sebagian oleh anak bangsa, ya sebagian oleh anak bangsa yang berpikir bahwa Pancasila ini setelah reformasi ini terabaikan, intoleransi merajalela, semangat kebangsaan itu tergerus, dibuatlah BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Sekarang saya tanya, istilah pembinaan itu ada nggak di bahasa Inggris? Coba, siapa buka pembinaan, ketik, terus bahasa Inggris ada nggak? Makanya kalau saya mengkaji sampai mendalam. Nah, satu lagi, pertanyaannya, orang-orang yang dididik, yang dimasukkan sebagai pengurus BPIP, sudah siap nggak melaksanakan tugasnya? Itu kan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Siapa orang-orang di sana? Latar belakang pendidikannya apa? Jadi kalau saya militer, suatu organisasi siap melaksanakan tugas, dia harus memenuhi 10 persyaratan. Yang pertama, leadership. Kepemimpinan. Karena kepemimpinan itu yang mengambil keputusan. Yang kedua apa? Doktrin. Apa doktrin BPIP? Apa itu doktrin? Nah, pelajaran ini berat. Saya bisa merangkum semua ini karena saya mengalami. Kalau enggak, saya enggak menyiapkan PowerPoint ya. Doktrin, saya tahu, pedoman, acuan, panduan. Ya, berisi apa? Berisi apa? Prinsip-prinsip atau ajas-ajas yang diyakini kebenarannya dan sudah teruji dengan tinta darah. Emangnya memperjuangkan Pancasila udah nggak berdarah-darah apa? Untuk apa? Dalam rangka mengambil keputusan menggunakan apa? Kekuatan dan kemampuan yang dimiliki negara kesatuan Republik. Paham nggak itu? Panggil orang BPIP sini, diskusi sama saya. Yang kedua, strukturisasi. Bagaimana dia menstrukturkannya? BPIP itu ada di pusat, di daerah-daerah ada enggak? Harusnya gubernur itu bagian daripada BPIP. Guru-guru udah dibilang nggak? Oh, saya malah bermain di anak muda. Nggak perlu BPIP. Itu anak-anak yang tadi nyanyi itu 1.000 orang itu. Dia mengikuti ini juga ini. Itulah. Siapa? Leadership. Leadership bukan saya karena pejabat di BPIP. I am not a BPIP. Saya bukan bagian, tetapi action saya. Leadership is not a position. It's not a title. Ya, but action. Action saya apa? Coba lihat ini. Ini harusnya tugasnya BPIP, bukan tugas saya. Ya, pertama tadi persyaratan kepemimpinan. Karena kepemimpinan itu mengambil keputusan. Sekarang kepemimpinan mereka di mana? Yang ada di BPIP itu siapa-siapa? Coba. Ngerti nggak dia? Leadership. Oh, tunggu dulu. Makanya nanti saya ciptakan buku kedua, Kepemimpinan Negarawan. Dia harus negarawan. Negarawan itu apa? Tadi saya bilang kepemimpinan. Sekarang bagaimana dia punya doktrin. Dari doktrin itu menyusun organisasi struktural. Dari aspek struktural sudah distrukturkan kan ini BPIP ini. Bagaimana dia mengkader sekarang? Mengkader siapa? Guru-guru. Menteri-menteri itu. Menteri-menteri juga harus dibina karena menterinya bukan Pancasilais kok. Mampu nggak dia? Pertanyaannya, mampu? Mana? Suruhlah undang dia ngomong sini Pancasila. Jadi mereka itu hanya dibentuk, yaitu tadi, untuk popularitas. Karena ini kan politik berbeda-beda. Waktu zaman Pak Harto ada P4.
BP7. Hanya berubah nama kan. Pak Sarwoedi itu waktu dia ketua BP7 dia kesal. Kesal kenapa? Percuma diajarin P4, karena yang ikut P4 itu hanya mencari ijazah. Siapa yang udah P4 sini? Diskusi sama saya. Saya udah ikut P4 yang 45 jam, berapa jam, semua ikut saya. Apa mereka udah siap jadi guru? Seperti saya nih. Kenapa tadi? Guru gagal, murid gagal belajar. Guru gagal mengajar. Tapi harus ada standar patokan dong. Pernah dia ngomong paradigma? Mana? Baca bukunya, ada nggak? Nggak ada. Padahal ini kunci. Jadi BPIP itu didirikan hanya sekedar mungkin ya, untuk menjawab bahwa supaya ada Pancasila. Bahkan ketua BPIP yang sekarang ngomong, musuh Pancasila adalah agama. Itu paradigma nggak? Paradigma nggak? Baca. Musuh Pancasila adalah agama. Makanya saya bilang, kalau saya nggak beragama, saya nggak. Tuhan tidak mengajarkan agama kepada saya. Tapi Tuhan yang saya yakini, kalau Tuhan yang lain mengajarkan agama, silakan aja, nggak masalah. Tapi jangan dibentur-benturkan. Itulah makanya ada Pancasila. Makanya di situ bukan Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan, konsep. Makanya ini Galarua, tolong ya Galarua. Saya udah berkali-kali saya bilang, harus dikader dulu. Kalau enggak, bagaimana kita menjaga Pancasila? Kemarin saya marah sama Santi Amer. Saya nggak perlu ada di Galarua. Oke, saya bisa berbuat yang lain. Nah, itu. Baik, ya, Pak. Oke. Ya, kita. Makanya kalian Galarua bela negara atau bela agama? Saya tanya, ada di anggaran dasar kalian membela agama? Ada nggak? Kalau nggak ada, jangan. Itulah peta kalian yang Galarua. Tapi itu tadi ya saya bilang, fungsinya BPIP untuk menjawab apa? Ada ancaman terhadap ideologi. Ada tantangan yang dihadapi anak bangsa ini. Ya, maka didirikan BPIP sebagai dulu, karena dulu BP7 ada P4, sekarang nggak ada. Ya, bayangin ya, anak-anak yang kemarin yang 1.000 orang itu, ya siswa-siswa SMA itu, saya tanya, kamu lahir tahun berapa? 2006. Kamu ngerti nggak paradigma Orde Lama? Nggak tahu. Paradigma Orde Baru? Nggak tahu. Paradigma Reformasi? Nggak tahu. Kebetulan saya hidup di 3 orde. Zaman Bung Karno saya hidup, zaman Pak Harto saya hidup, ya, zamannya Reformasi sekarang juga hidup. Jadi karena kita, makanya saya bilang, kepemimpinan itu adalah kepedulian. Apa peduli kita sekarang dengan Pancasila? Apa peduli kita dengan konstitusi? Kepedulian itu adalah mata air kehidupan. Bagi siapa? Bagi negara kesatuan Republik Indonesia, bagi anak bangsanya, bagi wilayah ini. Tapi ketidakpedulian, air mata, lihat nanti. Kita udah nggak ada. Tapi anak cucu kita kayak apa? Sekarang aja mereka nggak peduli kok dengan Pancasila. Dan saya marah kemarin sama Santi Amer. Apa yang kalian kerjakan? Kalian bela agama atau bela negara? Sekarang saya tanya, jujur. Ideologi tidak pernah mati, titik. Dia hanya redup. Kapan dia tenggelam, kapan dia timbul. Membasmi teroris. Ya. Tidak akan bisa kalau ideologinya, karena ideologi itu teroris. Tidak bisa. Tapi bagaimana merubah mindsetnya? Itu. Bagaimana dia repent, berubah mindset. Kita pikir, wah bertobat, keliru. Repent itu apa artinya? Bukan bahasa Inggris. Kenapa Yohanes Pembaptis bilang, repent, but the kingdom of God is already in his hand. Sudah berada di tangannya. Repent itu merubah mindset yang lama. Walaupun kita terjemahkan pertobatan.
Ini Pak Teddy kan orang-orang di Amerika sana. Coba tanya, apa arti repent? Hanya bertobat? Tidak. Hati-hati, bahasa Inggris berbeda dengan bahasa Indonesia. Satu kata bahasa Inggris, buka aja di Google. Artinya banyak. Mana yang mau kita pakai? Hati-hati. Nah, sekarang pertanyaannya. Ya itulah. Kita udah melihat secara fakta. Kalau saya ditanya, itulah jawaban saya. Saya kenal kok orang-orang yang ada di sana. Pak Wisnu dari Hindu. Pak Romo Magni Suseno dari Katolik. Pak Iwangi dari Protestan. Pak Suwadi ada dari Buddha. Pak Sobari, bagian Dirjen Pengkajian. Saya tahu kok. Tapi masalahnya, tadi saya bilang, leadership-nya udah sama belum? Yang kedua, leadership itu bukan hanya karena pejabatnya, pengurusnya, tidak. Action-nya udah sama nggak mereka? Bagaimana secara terstruktur. Nah, setelah kita punya doktrin, makanya kita bikin strukturnya dulu, organisasinya seperti apa. Siapa yang terlibat? Siapa yang membantu? Nah, kita ini jangan hanya sekedar aja bikin LSM, bikin ormas, bikin apa, nggak jelas tujuannya. Saya tanyakan tadi, bela negara atau bela agama? Diam kalian. Ya, Oke, Pak. Oke, satu lagi ya, tunggu. Pak. Apa? Ya. Nah, Ini Pak, sekarang jadi tadi, ya makanya kan saya bilang pengorganisasian. Kemudian setelah itu ada pendidikan. Kalau di militer, setelah kita punya doktrin, kita susun organisasinya, kemudian kita bikin kebijakannya, kita bikin strateginya, kita bikin visi, misi, udah itu programnya bagaimana, kita strukturkan. Kalau di tingkat pusat BPIP, kalau di bawah Satgas. Siapa Satgas-Satgas yang terbentuk? Dan dia sudah dibekali nggak melewat pendidikan dan pelatihan? Kemudian bagaimana prosedurnya? Wah, kalau di militer jelas. Makanya secara kemudian leadership, kemudian regulasinya seperti apa? Oke, sudah ada ketetapan. Paper satu ketetapan MPR. Tambah lagi. Ya, budaya. Bagaimana budayanya? Ketika Anda mengajar Pancasila di Batak, bagaimana caranya? Apa sama mengajar dengan orang Bali? Jadi Anda harus melihat aspek leadership, aspek regulasi substansial, aspek budaya, culture, aspek kepemimpinan yang tidak boleh Anda abaikan. Sekarang saya tanya. Saya udah bilang kemarin sama Santi Amir, jangan bawa saya di Galarua. Ya. Kenapa? Karena kalian bela agama, bukan bela negara. Urusan agama, urusan Tuhan dengan kita. Mau bagaimanapun mereka apologet itu di apa namanya, di penjara, ya salahnya dia karena dia tidak paham paradigma. Ya, kalau dia paham paradigma, nggak akan mungkin ditangkap. Saya coba, siapa yang mau bunuh saya? Saya ngomong paradigma yang benar kok. Paling yang tidak suka dengan Pancasila. Tapi ketika saya bicara agama, beda saya. Ketika saya bicara kepercayaan, iman, keyakinan saya berbeda dengan ini paradigma kerajaan Tuhan. Beda. Kerajaan Tuhan itu ada sang raja ya. King of the king. Raja itu punya wilayah. Itu konsep kerajaan Tuhan, punya wilayah. Wilayahnya apa? Surga, bumi, dan di bawah bumi. Karena dia yang menciptakan. Yang ketiga, dia punya warga nggak? Punya. Siapa yang percaya menjadi keluarga besar kerajaan Tuhan? Dia punya konstitusi nggak? Punya. Bible. Semua itu konstitusi. Dia punya sejarah nggak? Empirik ada. Mulai dari Adam sampai sekarang. Itu yang harus kalian sampaikan. Merubah mindset dia. Bukan menantang dia. Ideologi. Coba contoh ya. Ini nyata. Osama Bin Laden mati. Teroris habis nggak? Tidak. Makin mewabah. Artinya apa? Kita ini perang ideologi, perang agama, atau perang paradigma. Tolong dipahami dulu ini ya. Saya kadang-kadang saya bilang kemarin sama Santi Amir, Anda bela negara atau bela agama? Tuhan juga udah ngomong kalau Anda bicara di kerajaan Tuhan. Bahwa kita siap dianiaya di dalam namaku. Ini nggak siap.
Ya sudah, mereka pilihan mereka kok. Makanya hati-hatilah, ngapain kita ribut membicarakan agama orang lain. Bicarakanlah kebenaran. Kebenaran yang ada di kita. Gitu loh. Oke, Pak Tobing, ini ada satu lagi pertanyaan saya, Pak Tobing. Oke, silakan. Sudah terjawab dulu ya. Jadi, ya oke. Karena Pak Tobing kan sudah lama dan sangat berpengalaman di pusat kajian strategi. Ya. Menurut hemat Pak Tobing, ini kira-kira BPIP ini kan memang tadi kan sudah saya sampaikan tadi bagaimana ini kan sudah digelontorkan banyak dana, Pak, sebenarnya. Tapi apa yang kita rasakan dari terobosan BPIP sampai sekarang kan tidak pernah kita rasakan. Apa sih kehadiran BPIP ini dibentuk dan apa sih hasilnya, kan begitu, Pak. Nah, menurut hemat Pak Tobing tadi kan memang oke, saya setuju dengan Pak Tobing. Struktur orang-orang di dalamnya tidak tepat. Nah, mumpung dalam forum ini kira-kira Pak Tobing bisa beri pendapat, Pak, paling enggak ke pemerintah, apakah BPIP ini dengan penggelontoran dana yang cukup besar, apakah harus diteruskan ataukah harus di-reshuffle kembali, harus diolah kembali? Mungkin Pak Tobing bisa kasih masukan, Pak Tobing. Baik, jadi begini. Saya selalu menggunakan filosofi CNC. CNC itu, si pertama itu not to compete, but to complete. Ya, karena memang saya berbicara abstraksi dan sublimasi, logika. Saya tidak mau berkompetisi sama, bersaing dengan BPIP. Tapi saya melengkapi. Sama dengan bapak-bapak ini yang sudah pernah P4. Saya tidak mau berkompetisi dengan P4. Kalau saya mau bilang, ya panggil. Kita diskusi sekarang. Panggil narasumber yang sudah pernah P4 sama yang belum P4. Kebetulan saya sudah P4. Tapi saya menghayati, makanya dulu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Sudahkah kita menghayati Pancasila? Wong paradigmanya aja nggak ngerti. Satu, saya tidak mau berkompetensi. Makanya ketika saya berbicara narasumber, nanti saya tunjukkan videonya. Ya, ada Pak Sobri dari Dirjen BPIP, satu lagi ada profesor, saya lupa namanya, dari Depdikbud. Tadinya saya pembicara pertama, saya bilang jangan saya pembicara pertama. Kalau saya bicara nanti nggak ada artinya bapak-bapak ini bicara. Saya terakhir. Ada videonya. Ya. Mereka nggak paham itu Pancasila. Ketika saya ngomong baru kaget. Nah, apakah mau diteruskan? Ya namanya, begini ya. BPIP ini kan baru berdiri ya. Tidak bisa dia langsung berlari. Itulah hukum alam yang diajarkan kepada Tuhan. Kenapa kita lahir? Masih telentang kita, habis telentang bisa telungkup. Baru bisa merayap, merangkak, dan sebagainya. Tidak langsung berdiri dan berlari. Mereka baru berdiri. Dia mau berlari, dia perlu bantuan. Karena juga didirikan secara mendadak yang tidak siap. Ya kan saya bilang, saya kebetulan menerima pelajaran Pancasila dari Profesor Dr. Nogoro. Dr. Nogoro yang waktu itu dia rektor UGM kemudian menjadi Mendikbud. Saya menerima pelajaran itu di tingkat 1. Lagi capek-capeknya, nggak kurang tidur gitu ya. Saya mau jujur aja, dari 200 orang yang ikut, cuman berapa orang yang nggak hair, termasuklah saya, sehingga saya dipanggil. Kenapa Anda kok nggak hair, yang lainnya hair? Ya karena saya menikmati, Pak, pelajaran Pancasila ini. Kita yang udah P4, jujur ya, jangan munafik. Anda betul sudah paham Pancasila? Makanya tadi saya katakan, setiap organisasi, dia siap melaksanakan tugas, tanggung jawab, fungsi, dan perannya. Dia harus memenuhi persyaratan itu. Bukan karena saya orang tokoh Hindu, masuk. Saya tokoh Buddha, masuk. Saya tokoh Katolik, masuk. Ya saya mengikuti terus loh. Bukan saya nggak mengikuti apa komentar Pak Romo, Magni Suseno, komentar ini. Saya ikutin. Oh, supaya saya tidak bersaing sama dia. Bagaimana saya melengkapi ketika nanti
suatu saat saya bisa ketemu sama dia, saya bicara sama dia. Itu filosofi. Nah sekarang, kalau nggak ada leadership, nggak ada lagi yang kita percaya, pemimpin yang punya leadership. Terus apa? Self-leadership. Pimpinlah diri kita sendiri. Kalau saya tanya, ya, siapa di sini ada anak muda? Ini Raja Uti, saya ada. Oke, siapa anak muda? Pak Frans, mungkin muda. Kalau saya tanya Pak Frans, siapa pemimpin yang Bapak kagumi? Pak Tobing lah. Oh enggak, itulah salah kalian. Diri kalian sendiri lah. Be yourself. Itu jawabannya. Jangan saya enggak ada saya kagumi pemimpin di dunia ini. Be yourself, kecuali Tuhan. Karena memang dia mulia. Dia menciptakan saya. No way! Be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Andalah pemimpin. Karena kita diciptakan sebagai pemimpin. Tuhan menciptakan kita bukan menjadi budak. Di mana tertulis itu? Tidak ada. Marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Let them dominion, berkuasa. Tapi kenapa banyak pengekor? Karena nggak peduli. Kalau saya ditanya siapa pemimpin yang saya kagumi, ya diri saya sendirilah. Ya, memang Tuhan yang paling dikagumi, yang dikagumi. Be yourself, be your leader, self leadership. Makanya sekarang muncul buku-buku self leadership. Pemimpin yang melayani. Tuhan Yesus datang, Yeshua HaMashiach datang ke dunia. Bukan untuk dilayani, melayani. That's leadership. Bukan duduk di kursi nyaman, di ruang AC, dapat mobil, dapat gaji. Saya nggak dapat gaji nih. Enggak. Kalau Pak Bonaparte tahu, saya begini ini, ikut Zoom begini, berapa listrik saya habis? Berapa saya bayar wifi? Ya, belum lagi saya harus vitamin masuk ke tubuh saya. 4 jam saya duduk di sini. Dari pagi sampai sore, saya belum duduk. Duduk jam 5 sore tadi menyiapkan bahan ini. Jam 5 sore saya siapkan bahan ini. Makanya tadi Pak Santi Amar kirim saya, lain nanti jadi nggak seri Pancasila? Saya jawab. Saya kirim tadi jam berapa? Selesai baru saya kirim. Judulnya. Ya karena memang saya tiap hari begini. Itulah kenapa green leadership harus menjadi mentor, bukan power. Lah kita dikit-dikit pecat, singkirkan, benci dia. Apa itu? Itu Pancasila? Enggak. Makanya saya bilang tadi, bukan gunakan power, I have a power. Saya akan hancurkan, itu otoriter. Itulah oligarki. Tapi bagaimana empower, memberdayakan, itulah leadership yang sekarang. Rubah mindsetnya. Oh saya nggak suka Pak Tobing. Nggak perlu diajak ngomong. Saya udah bilang sama Galaro, saya tinggal kalian kalau kalian begini terus caranya. Ya, saya udah ngomong kok, tegas saya punya karakternya. Sesuai dengan kata dan perbuatan itu saya. Tapi saya bukan orang yang tidak berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa di dunia ini. Ya, kan? Saya juga merasakan sekarang apa akibat ya. Dulu mungkin saya pernah menyiksa orang, pernah apa segala macam. Sekarang saya terima, ya nggak apa-apa. Karena itu saya tabur, saya harus tuai, kan begitu. Tapi itu tadi, karena ada perintah kan. Itulah paradigmanya, mempertahankan negara ini. Makanya sekarang, kalau saya membela agama, ya membela kepercayaan saya sebenarnya nggak ada agama. Kapan Tuhan mengajarkan agama? Di mana ada kata agama? Kalau ada di Alkitab itu salah, itulah di framing. Ya, di Matius 5 ayat 20 itu. Ya, 20, 21, 22, 23 itu kita udah di framing di situ. Kan saya bilang, makanya tadi Pak Pran saya bilang, Bapak menggunakan Alkitab atau The Holy Bible? Tayangkan di sini, ayat yang sama kok isinya beda. Itu kalau kita paradigma kerajaan Tuhan. Nah, paradigma kita bernegara, itu tadi bergesernya paradigma old mindset sama new mindset. Kalau kita menggunakan power, nggak bisa. Makanya, kita tidak bisa langsung berlari. Biarkanlah mereka dinamika berkembang.
pertanyaannya, kelemahan kita secara struktural, personil itu berganti. Saya kepala pusat kajian strategi 5 tahun. Nah, sementara yang sekarang tidak, 1 tahun pindah, 1 tahun pindah. Apa yang dihasilkan? Nggak ada. Nggak ada yang dihasilkan. Loh. Cukup nggak 10 tahun seorang presiden memimpin negara ini? Apalagi estafet kepemimpinannya nggak jelas. Habis ganti pemimpin, ganti paradigma. Ganti maunya, lain lubuk, lain ikannya, lain koki, lain masakannya. Itu yang dipakai filosofinya. Terus gimana? Harusnya kita jelas, ada paradigma tadi yang saya katakan, petanya itu tidak boleh keluar. Ketika manusia menyatakan paradigmanya sendiri, paradigma dasku, nah itu yang berat. Makanya kita ambil, mana paradigma nasional? Ini bukan paradigma saya ini. Ini paradigma nasional. Kalau paradigma saya persetan lah. Ya, segera berdoa aja, Tuhan Yesus segera datang, kan begitu. Sang Raja itu. Biar kerajaan yang ada di surga turun ke bumi, kan begitu. Biar kehendak yang di surga jadi kehendak di bumi. Nah itu, jadi kita mau bicara organisasi, karena kita tidak bisa bagaimana menstrukturkan organisasi itu. Bagaimana pengorganisasian. Kalau strukturnya jelas, organisasinya jelas, berarti ada satuan tugas sama satuan kerja yang akan melaksanakan apa? Ajaran-ajaran tentang Pancasila. Saya tidak bagian dari itu. Ya, tetapi saya merasa ada kepedulian. Karena adik-adik ini nggak ngerti nanti, anak-anak ini nggak ngerti nanti. Ya, saya jujur aja, apa yang diajarkan di sekolah belum tentu sama dengan apa yang saya ajarkan. Tetapi saya tidak berkompetisi ya. Artinya kita bersaing, tidak, melengkapi kalau mereka mau. Buku-buku saya itu Pancasila saya bagi, tapi mungkin tidak bisa dia membacanya itu karena terlalu tinggi ilmunya. Logikanya, abstraksinya, sublimasinya tinggi sekali. Makanya Pak Paul yang bilang, aduh berat banget Pak Tobing, terlalu tinggi ilmunya. Ya, terus bagaimana saya mengajarkannya? Makanya saya ulangi lagi nih, seri pertama, seri kedua. Ini dulu paham, baru nanti masuk ke nilai-nilai. Karena nilai-nilai itu adalah paradigma. Suruhlah, berapa banyak profesor, suruh ngomonglah. Sama nggak dengan omongan dengan saya? Nggak sama. Kenapa? Ya, karena saya beda paradigma. Saya sudah melalui onak dulu. Oke ya, jangan saya dibanggakan saya. Ya, jadi kembali tadi itu cara berpikir itu, pola berpikir itu mindsetnya itu mesti dirubah dulu. Kalau cara berpikirnya itu cuma sebagai pengetahuan, itu nggak ada gunanya. Ya belajar sampai S5 juga, S lilin, nggak ada artinya. Tapi kalau tanpa perubahan mindset. Baik, terima kasih Pak Tobing. Cuman ini ada berapa banyak yang tanda angkat. Saya kasih kesempatan terakhir ini karena lihat waktu. Kasihan ini opak kita ini, bapak kita perlu istirahat. Terakhir ya Pak Kajamada, tolong singkat. Yang lain mohon maaf. Silakan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.